wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifah Riani dengan NIM 2902050018 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Kampus D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi keuangan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Haji Ansori, MSI. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan, penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu yang digunakan perusahaan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangannya kepada orang-orang di luar perusahaan, termasuk investor, kreditur, pemasok, dan juga pelanggan. Manfaat akuntansi keuangan. Yang pertama, memudahkan perusahaan untuk menghitung dan menentukan hak-hak pihak internal dan pihak eksternal. Kedua, mengelola, mengendalikan, dan mengawasi aktivitas perusahaan. Ketiga, menyediakan informasi terpercaya tentang aktiva, kewajiban, dan juga modal. Keempat, menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, berguna bagi pihak manajemen sehingga bisa diketahui adanya perubahan sumber ekonomi perusahaan. Dan yang kelima, mengungkapkan informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan demi kepentingan dan kebutuhan pemakai catatan atas laporan keuangan. Akuntansi keuangan terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama ada basis akuntansi. Di dalam perkembangannya, basis akuntansi terdiri dari akuntansi berbasis kas, modifikasi dari akuntansi berbasis kas, akuntansi berbasis akrual, dan modifikasi akuntansi berbasis akrual. Yang kedua, prinsip nilai historis. Maksud dalam prinsip ini adalah mencatat aktiva yang masuk, diartikan sebagai pendapatan. Yang ketiga, prinsip realisasi. Tujuan jika kita menerapkan prinsip ini adalah untuk menentukan laba bersih dalam satu periode tertentu. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Prinsip ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang jujur terkait pelaporan keuangan. Yang kelima, prinsip periodisitas. Pelaporan keuangan yang periodik seperti ini membantu perusahaan dalam mengukur tingkat kinerjanya selama periode tertentu. Yang keenam, prinsip konsistensi. Pelaporan akuntansi yang kalian lakukan harus sama dari waktu ke waktu dan juga dari periode ke periode selanjutnya. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dalam prinsip pengungkapan lengkap, kalian wajib menyajikan informasi lengkap terkait laporan keuangan yang diperlukan pengguna. Informasi yang diperlukan pengguna bisa kalian cantumkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan atau yang disingkat CLK. Dan yang kedelapan, prinsip penyajian wajar. Dalam menyusun laporan memakai prinsip penyajian wajar, kita perlu menimbang saat menemukan laporan keuangan dalam ketidakstabilan atau ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Substansi akuntansi keuangan yaitu substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Di sini informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah landasan akuntansi keuangan. Laporan keuangan dalam penyajiannya itu harus jelas, tepat, dan juga benar, sesuai dengan prinsip akuntansi. Maka dari itu butuh panduan dan butuh standarisasi dalam akuntansi keuangan. Itulah latar mengapa pentingnya ada standar akuntansi keuangan atau SAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah petunjuk dan prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang standar pencatatan,
penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Pada tahun 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan memutuskan untuk melakukan konvergensi secara penuh dan bertahap menuju SAK dari International Financial Report Standard atau yang disingkat dengan IFRS. Berikut adalah contoh di mana sebuah perusahaan menerapkan atau menggunakan SAK atau PSAK. Yang pertama ada perusahaan PDAM, yaitu perusahaan daerah air minum. Dia menerapkan SAKEP. Konteksnya SAK ini untuk laporan keuangan yang bertujuan umum atau general purpose, terutama untuk memberikan informasi keuangan kepada pengguna eksternal. Yang dimaksud pengguna eksternal dalam entitas privat adalah pemilik yang tidak terlibat dalam operasi jika ada kreditor, potensial kreditor, lembaga pemerintah kredit jika ada, dan sejenisnya. Yang kedua adalah PT Citylink Indonesia. Perusahaan ini menerapkan PSAK 73. PSAK 73 akan berdampak terhadap laporan posisi keuangan perusahaan dengan meningkatnya pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.